Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rayu Setiawati dengan NIM 12360000034, mahasiswa program studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan dibimbing oleh Dr. Haji Sarbini, MAG, CPE. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya dengan judul pengaruh antara fear of negative evaluation dan kepercayaan diri terhadap konformitas teman sebaya pada individu dewasa awal. Penelitian ini berfokus pada individu pada fase perkembangan dewasa awal, usia 17 sampai dengan 25 tahun, di Kelurahan Cipadung, Kota Bandung. Kita mulai dengan membahas latar belakang masalah, yaitu ada fenomena umum dan khusus, yang dimana fenomena umum itu berdasarkan data statistik Arnet tahun 2000, rentang usia 17 sampai 25 tahun itu dikategorikan sebagai emerging adulthood atau fase transisi kritis eksplorasi identitas diri yang sangat rentan terhadap tekanan sosial eksternal. Lalu, sedangkan fenomena khususnya yaitu pada studi awal yang saya lakukan di bulan April tahun 2026 lalu, kuesioner terbuka terhadap 34 responden menunjukkan bahwasannya ada 97,1% atau setara dengan 33 orang pernah mengalah atau pernah mengalami atau mengikuti kelompok meski bertentangan dengan kata hati atau dengan kata keinginan diri sendiri, yang dimana responden melaporkan rasa gelisah, rasa kesal, menyesal, dan tidak nyaman pasca konformitas. Lalu ada variabel utamanya yaitu konformitas teman sebaya atau Y, yang dimana konseptualnya definisinya yaitu kecenderungan perilaku atau behavioral disposition individu mengikuti tindakan yang disepakati kelompok teman sebayanya. Itu menurut Santor dan kawan-kawan tahun 2000. Nah, aspek pengukuran utamanya terdiri dari 3 aspek fundamental, yang dimana ada normative influence, behavioral compliance, sama pressure to conform. Lalu ada faktor penentunya, itu dipengaruhi oleh variabel internal berupa ketakutan akan penilaian buruk atau fear of negative evaluation, lalu tingkat kepercayaan diri, serta faktor struktural eksternal seperti ketiadaan perbedaan pendapat, yaitu atau sering disebut dengan unanimitas kelompok, dan fase resistensi usia. Lalu hasil temuan dari studi awal yang saya lakukan di bulan April lalu itu ada 97% rasio perilaku konformitas di daerah Cipadung, yang dimana kualifikasi faktor penyebab utamanya yaitu analisis kuesioner terbuka pada 34 responden mengidentifikasi 3 klaster penyebab atau dapat tumpang tindih, yaitu yang pertama ada 61,8% atau setara dengan 21 responden itu tuh menekan atau mengelola emosi. Lalu ada 50% atau setara dengan 17 responden itu tuh mengalami ketakutan penilaian negatif atau fear of negative evaluation. Lalu ada 11,8% atau setara dengan 4 responden itu merasa kurang percayanya diri. Nah, dari upaya yang dilakukan untuk mengatasi itu belum ada upaya yang eksplisit yang dilaporkan responden, yang dimana mayoritas tetap memilih mengikuti kelompok meski merasa tidak nyaman, menunjukkan dorongan konformitas lebih kuat dari sekadar upaya menghindari konflik. Lalu ada karakteristik variabel X1 dan X2, yaitu X1-nya ada variabel fear of negative evaluation, yang dimana definisi konseptualnya yaitu ketakutan kronis dan stabil terhadap penolakan atau penilaian buruk orang lain. Itu menurut Watson dan Friend tahun 1969 dan Larry tahun 1983. Nah, aspeknya yaitu appreciation, distress avoidance of evaluation situation, expectation of negative evaluation. Lalu yang kedua yaitu ada kepercayaan diri atau X2, yang dimana itu definisinya keyakinan atas kemampuan diri sehingga tidak mudah
terpengaruh oleh orang lain. Ini tuh ngambil dari Lauser dalam Gufron dan Krisnawati tahun 2010. Nah, aspeknya yaitu keyakinan kemampuan diri, optimis, objektif, tanggung jawab, dan rasional realistis. Lalu ada korelasi empiris antar variabel atau studi-studi yang menghubungkan ketiga variabel, yang dimana hubungan fear of negative evaluation dan konformitas itu riset menurut Kim dan kawan-kawan tahun 2021 dan Bika tahun 2022 membuktikan bahwa fear of negative evaluation itu memicu kecemasan sosial. Individu dengan fear of negative evaluation yang tinggi itu cenderung tunduk pada standar kelompok demi menghindari penolakan publik. Nah, sedangkan hubungan kepercayaan diri dan konformitas itu menurut studi Lisani dan Rahmawati tahun 2025 itu membuktikan bahwasannya kepercayaan diri itu berpengaruh negatif yang signifikan terhadap konformitas teman sebaya dengan kontribusi 11,2%. Lalu selanjutnya ada celah atau gap penelitian yang dimana yang pertama itu ada populasi yang terbatas, yang dimana mayoritas penelitian konformitas di Indonesia itu tuh didominasi oleh objek remaja sekolah menengah antara SMP sampai dengan SMA. Analisis untuk kelompok dewasa awal itu tuh masih minim. Lalu yang kedua ada transisi yang unik, yang dimana perbedaan fase perkembangan, yang dimana fase emerging adulthood atau 17 sampai 25 tahun itu memiliki dinamika pematangan prefrontal cortex dan emosional yang berbeda dari remaja. Itu teori remaja tidak bisa digeneralisasi. Lalu yang terakhir ada analisis simultan atau belum dikaji secara bersamaan. Meskipun fear of negative evaluation dan kepercayaan diri sudah diteliti secara parsial, tetapi belum ada riset di Indonesia yang menguji keduanya secara bersamaan atau secara simultan terhadap konformitas itu sendiri. Nah, sehingga saya mengambil judul mengenai pengaruh antara fear of negative evaluation dan kepercayaan diri terhadap konformitas teman sebaya pada individu dewasa awal. Lalu untuk rumusan masalahnya ada 4 poin, yang dimana bagaimana tingkat fear of negative evaluation, kepercayaan diri, dan komunitas teman sebaya pada individu dewasa awal usia 17-25 tahun. Lalu apakah terdapat pengaruh antara fear of negative evaluation terhadap komunitas teman sebaya pada individu dewasa awal usia 17-25 tahun? Lalu apakah terdapat pengaruh antara kepercayaan diri terhadap komunitas teman sebaya pada individu dewasa awal usia 17-25 tahun? Dan terakhir, apakah terdapat pengaruh antara fear of negative evaluation dan kepercayaan diri secara simultan terhadap komunitas teman sebaya pada individu dewasa awal usia 17-25 tahun. Lalu di sini ada kerangka pemikiran yang dimana saya mengambil grand teori dari konformitas teman sebaya itu sendiri, yaitu dari social comparison theory yang dimiliki oleh Festinger tahun 1957 dan social influence theory oleh Kelman tahun 1958. Yang dimana variabel bebas satu atau fear of negative evaluation-nya diukur via skala BFNE, itu menurut Hillary tahun 1983, lalu hubungannya yaitu positif. Hipotesisnya fear of negative evaluation itu berpengaruh positif terhadap konformitas teman sebaya atau arah linearnya searah. Lalu hubungan negatif atau X2, hipotesisnya kepercayaan diri itu berpengaruh negatif terhadap konformitas. Itu berbanding terbalik dengan hubungan positif yang terhadap konformitas. Itu kepercayaan diri. Lalu metode penelitiannya yaitu rancangan penelitiannya pendekatan kuantitatif atau non eksperimental, jenisnya regresi berganda atau multiple regression, karena menguji pengaruh dua variabel independen secara simultan terhadap satu variabel yang dependen. Lalu di sini ada variabel penelitian atau fokus penelitiannya, yaitu variabel utamanya ada konformitas teman sebaya atau Y, definisi konseptualnya kecenderungan perilaku individu mengikuti tindakan yang disepakati kelompok sebayanya. Aspek pengukurannya ada normative influence, behavioral compliance, sama perusal to conform. Lalu alat ukur atau jumlah itemnya, Fear Conformity Scale, Santor tahun 2000, itu ada 20 item. Lalu yang variabel yang keduanya,
Mohon maaf, variabel yang pertama maksudnya atau X1 yang dimana itu adalah fear of negative evaluation atau X1 di mana definisi konseptualnya yaitu kecenderungan stabil khawatir atau cemas akan penilaian negatif. Itu menurut Watson and Friends tahun 1969 dan Leary tahun 1983. Yang dimana eh, aspek pengukurannya yaitu melalui 4 aspek. Ada apprehension, distress, situation avoidance, sama negative expectation. Alat ukurnya ada brief, fear of negative evaluation punyanya Larry tahun 1983 itu ada 12 item. Lalu yang ketiga ada yang variabel kedua yaitu ada kepercayaan diri atau X2 yang dimana definisi konseptualnya yaitu keyakinan atas kemampuan diri dari teorinya Lauster dalam Gufron dan Risnawati tahun 2010. Nah, sedangkan aspek pengukurannya yaitu dari ada self capability, optimis, objektif, responsibel dan rasional realistis. Lalu alat ukurnya yaitu dikonstruksi mandiri menurut prosedur Azwar tahun 2016 berdasarkan aspek cluster itu sendiri. Lalu ada subjek penelitian atau karakteristik sampelnya, di mana kriteria subjek dan lokasi itu berdomisili di Kelurahan Cipadung, yang dimana usia 17-25 tahun dan memiliki pertemanan aktif. Frekuensinya kumpul 1 kali dalam seminggu. Lalu teknik dan ukurannya, tekniknya menggunakan teknik pervasif dan snowball sampling dengan kuantitas minimal 100 sampel itu berdasarkan analisis data statistiknya Cohen tahun 1992. Lalu prosedurnya itu penerjemahan atau back translation, validasi ahli atau expert judgment, lalu uji keandalan instrumen atau tryout, lalu ada penyebaran daring melalui GIFORM dan cetak via pemuda atau langsung dari Karang Tarunanya. Lalu untuk metode yang akan dilakukan yaitu analisis datanya, saya menggunakan softwarenya menggunakan Jamovi itu sebagai aplikasi utama, lalu diikuti oleh SPSS sebagai verifikasi tambahan. Lalu uji asumsinya menggunakan normalitas, linearitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Lalu ada regresi linear berganda, yaitu ada uji F, uji T parsial dan nilai beta. Lalu ada koefisien determinasi. Ini dia daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan proposal penelitian ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.